Tahun 1975 menjadi catatan besar bagi sejarah militer Indonesia. Operasi Seroja diluncurkan sebagai langkah integrasi Timur Timur ke pangkuan Ibu Pertiwi. Di balik mobilisasi besar-besaran tersebut, terdapat ribuan prajurit yang berangkat dengan satu tujuan, yaitu menjaga kedaulatan negara. Medan yang asing, cuaca yang ekstrim, serta ketidakpastian di garis depan menjadi makanan sehari-hari para pejuang kita kala itu. Menariknya, saksi hidup di peristiwa besar ini ada di sekitar kita, di Purbalingga. Kami berkesempatan menemui salah satu veteran yang pernah berada di titik paling depan pertempuran, Babak Jahidin. Beliau adalah bagian dari peleton pengintai, sebuah kesatuan elit yang bergerak dalam sunyi, bekerja di balik bayang-bayang, dan memikul resiko yang sangat tinggi demi memberikan informasi krusial bagi induk pasukannya. Babak Jahidin lahir di Purbalingga pada tanggal 28 Desember 1956. Dedikasi beliau pada negara dimulai saat beliau memutuskan untuk bergabung ke dunia militer di usia yang masih sangat muda, yaitu sekitar 19 tahun. Sebagai prajurit, beliau mengemban amanat tugas pertama dengan penempatan dinas di wilayah Slawi, Tegal. Disinilah beliau mulai menjalani kehidupan sebagai abdi negara sebelum akhirnya garis takdir membawanya ke medan yang lebih berat. Pada tahun 1975, panggilan tugas negara memanggil beliau untuk berangkat ke Palagan, Timor Timur. Saat ini, di usia beliau yang telah menginjak 69 tahun, beliau menjalani masa tuanya di Kalimanah Wetan, Purbalingga. Meski raga beliau kini telah berada jauh dari medan tempur, namun ingatan beliau tetap tajam. Setiap detik kejadian, rute perjalanan, hingga suasana di garis depan masih terekam dengan sangat jelas. Saya berangkat dari Slawi menuju ke Surabaya naik kapal laut, kurang lebih 1 minggu dalam perjalanan. Setelah saya mau mendarat di kota Dili, ya kan, kota Dili, ibu kotanya Timtim kan Dili ya. Nah, setelah itu saya ditembak sama lawan, senjata besar, gelar, sampai kapalnya hampir kena jarak 1 kilan lah. Terus kapalnya mundur, saya takut kan, mundur, saya telepon sama angkatan laut, kapal tempur angkatan laut, namanya kapal Yosudarso. Setelah itu terus Yosudarso nembak ke musuh, otomatis musuh kan mundur. Baru saya merapat, kapal saya baru merapat, saya turun di jalan raya. Setelah turun di jalan raya, saya ditembaki sama musuh di jalan aspal, sampai jalan aspalnya itu muncrat lah, bengkak gitu, meledak gitu. Itu seperti itu. Kalau pagi saya kan harus gerakan lagi, pakai pakaian lagi pakai. Nah, saya kalau mau tidur ya kesantai. Pakaian saya kan basah. Saya sambiran ke pohon yang di dalam rangsel kan kering. Saya pakai untuk tidur. Pagi-pagi habis subuh saya gerak lagi, yang basah saya pakai, yang kering saya simpan lagi untuk nanti sore lagi. Nah, ini yang jerih payah kesan saya yang paling susah ini. Jadi pakaian basah kering di badan, yang rasanya nggak karuan. Ini cerita tentara. Bagi seorang peleton pengintai, tantangan terbesar terkadang bukan hanya soal terjangan peluru musuh, melainkan bagaimana menaklukkan alam yang liar. Babak Jahidin mengenang kembali masa-masa sulit saat harus menembus lebatnya hutan rimba, berjalan kaki tanpa henti dari terik siang hingga gelapnya malam. Dalam misi pengintaian, setiap gesekan daun bisa berarti maut. Oleh karena itu, kondisi siaga 1 harus dipertahankan selama 24 jam penuh. Sistem tidur pun diatur dengan sangat ketat. Mereka hanya bisa memejamkan mata secara bergantian per 1 jam sekali. Namun, di balik kerasnya hidup di medan perang, spiritualitas tetap menjadi pegangan utama yang tak tergoyahkan. Meski berada di bawah desingan peluru dan ancaman Fretilin, ibadah tidak pernah beliau tinggalkan. Babak Jahidin menyadari betul bahwa setiap langkah di tanah Timor adalah sebuah kontrak mati. Kesadaran itulah yang membuat doa menjadi satu-satunya pelindung batin dan kekuatan terakhir bagi beliau di tengah ketidakpastian antara hidup dan mati. Generasi muda, doakan aja lah yang dulu berjuang gitu. Itu
seperti itu. Kalau ada pas lagi ada veteran yang merenung dengan jalan, mudah-mudahan yang telah gugur menemui veteran, semoga diterima amal baktinya di sisi Allah, itu aja cukup kan. Seperti renungan suci aja itu kan, mendoakan sekejap, itu seperti itu.